Ternyata waktu itu uranium sudah ditemukan dan orang sudah tahu hasilnya apa ini kalau dipecahkan. Hebat sekali, kemanusiaan akan ditolong, tapi belum ada orang yang menguraikan barang ini. Nah, Madame Curie ini berjuang dengan suaminya. Hebat sekali. Kenapa Alexander Graham Bell bisa menemukan telepon? Karena dilihat kehidupan. Ada banyak tentara yang mati konyol. Karena begitu mereka luka, dikirim utusan naik kuda waktu itu untuk sampai ke bagian medis. Kebanyakan belum sampai karena naik kuda, ini sudah mati. Nah, Graham Bell mikir bagaimana supaya orang-orang tidak cepat mati, bagaimana berita bisa cepat sampai. Nah, dia menemukan semua orang. Waktu saya mempelajari serupa ini, siapa penemu foto pertama itu? Waktu tidak dari kota Paris. Dia melihat banyak peristiwa yang bagus-bagus, tapi cepat hilang. Nggak mungkin orang kan melukis dengan cepat. Nah, dia pikir bagaimana supaya event itu nggak cepat hilang. Saya harus buat apa ini? Dia coba dengan macam-macam cara. Nah, jadi ketika saya belajar dari orang-orang itu, ternyata sekolah-sekolah kehidupan itu luar biasa. Maka itu rugi kalau kita menolak sekolah kehidupan dengan kata tersinggung tadi itu. Kita nggak suka, kita marah. Saudara ingat. Nah, salah satu konsep yang lahir dari hidup saya dengan belajar sekolah kehidupan. Maka itu kenapa saya tidak pernah menolak orang. Sejahat apa, seburuk apa orang itu, karena dia adalah dosen langka buat saya. Katakan amin. Betul nggak? Itu dosen langka. Kita nggak akan ketemu profesor itu di fakultas manapun juga. Kalau sudah waktunya selesai, saya belajar dari mata pelajaran itu. Cuma ada satu di antara dua. Dia yang bosan dengan saya terus pergi, atau dia berubah. Itu yang saya temukan di banyak hidup ini. Cuma ada satu di antara dua. Dia yang pergi karena bosan dengan saya sudah, atau dia berubah. Akhirnya dia pun belajar dari cara saya menghadapi sikap-sikap itu. Ini penting sekali dalam hidup ini, saudara. Untuk kita menjaga betapa indahnya sekolah-sekolah kehidupan. Amin. Thomas Alva Edison, kenapa dia bisa menemukan bola pijar? Karena dia lihat kasihan para pegawai kota madya di kota besar seperti New York itu harus nyalakan api, lampu penerang jalan. Dia kasihan. Gimana cara mereka supaya nggak panik kalau sudah musim badai, salju? Mereka itu kasihan sekali. Harus menjaga jangan sampai gelap. Mati, nyalakan lagi. Mati, nyalakan lagi. Nah, dia mikir bagaimana cara. Waktu itu sudah ada listrik. Semua orang belum tahu bagaimana cara nyimpan itu jadi penerang. Jadi kita belajar sekolah kehidupan untuk apa saja. Kita hidup bersama-sama. Ayat terakhir, Filipi pasal 2 ayat 5. Ada satu kata penting dalam hidup ini, hidup bersama. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam diri Kristus Yesus. Harus bawahi kata hidupmu bersama. Saudara, sampai hari ini mungkin, saya berkata mungkin, saya satu-satunya pendeta yang pernah mengajarkan dan praktek untuk selalu tinggal bersama-sama. Sampai hari ini belum ketemu pendeta yang lain. Justru saya lihat banyak pendeta makin kaya dia, makin besar rumahnya, makin jarang orang masuk ke rumah itu. Makin tinggi pagernya, kata Pak Masuk. Kalau saya tidak, makin banyak diberkati, makin banyak saya bisa nampung orang, makin banyak saya bisa beli rumah. Ayo kita lihat ini dalam hidupmu bersama. Nah, kita ini selalu bersama-sama, kekompakan itu penting. Nah, dalam kebersamaan kita, Tuhan Yesus memberi satu senjata saja. Miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam hidup Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara,
Apa pikirannya? Apa perasaannya? Dari ayat itu saya belajar, seharusnya 4 Injil, dengan ya, seharusnya 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu harusnya penuh dengan ayat yang berbunyi begini. Maka tersinggunglah Yesus dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Betul enggak? Karena mereka ini orang bermasalah semua. Lihat cara hidup mereka ber-12. Wah, bukan cuma antik. Sudah itu mereka orang berantakan semua yang dikumpulkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa enggak ada ayat-ayat berbunyi begitu? Karena hidup Yesus bersama 12 orang. Ingat, Yesus orang surga, mereka orang Galilea. Sudah jelas beda. Tapi mengapa dia bisa enak sekali hidup? Terus tambahkan lagi di Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku. Berapa hal kita belajar? Belajar berapa hal? Matius 11. Berapa hal kita belajar? Apa saja? 2 hal. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Cuma 2 hal. Saya ingat saya pernah mengajarkan itu. Semua soal-soal yang ada di kitab suci kita itu maksimal 3, minimal 2. Papa di surga tidak pernah memberi soal lebih dari 3. Ingat dari tadi 2 semuanya itu. Ini saya temukan di Alkitab, hebat sekali. Jadi begini, sekolahnya Tuhan Yesus sekolah yang paling hebat. Kenapa? Ujiannya boleh dibawa pulang soalnya. Dan soalnya nggak pernah lebih dari 3, maksimal 3. Dan lebih hebat lagi, soalnya nggak pernah ganti sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang bayangkan, kalau kita sekolah di sekolah model ini, soal nggak pernah lebih dari 3, ujian boleh dikerjakan kapan-kapan, nggak ada yang jaga, mau nyontek juga boleh. Lalu soalnya nggak pernah berubah, sama terus dari dulu. Lalu muridnya nggak lulus-lulus, yang goblok itu siapa? Coba mikir itu baik-baik. Ngerti nggak contoh ini? Jadi kalau kita tuh nggak pinter-pinter, kita ini terlalu, saudara. Soalnya cuma itu saja, nggak pernah lebih. Jadi kalau kita sering tersinggung, sering ribut, sering bertengkar, sering salah paham, dan semuanya itu tadi, karena kita menolak hukum, miliki perasaan dan pikiran. Belajarlah kepada Yesus, lemah lembut, rendah hati. Bukan lemah gemulai, beda itu. Oke? Jadi kita harus belajar hidup Yesus. Apa itu lemah lembut? Saya temukan kalimat yang tepat adalah lentur. Beri tulisan di Alkitab, saudara. Lemah lembut itu lentur, fleksibel. Itu hebat sekali. Dan saya temukan dalam hidup Yusuf. Yusuf itu di rumah mewah, pakaian mahal, makanan enak, pas. Nggak lama masuk sumur, pas. Pas itu bukan pas lewat ya, apa? Cocok, inilah. Dia di sumur dijadikan budak, cocok, pas juga. Nggak lama jadi budak, enak sebentar, pas lagi cocok. Baru enak sebentar, masuk penjara, pas juga. Bisa bayangkan kalau kaki kita lentur, pakai sepatu pun baca pas, wah itu mujizat. Bahkan kalau baju tubuh kita juga lentur, dikasih ukuran SML pas semuanya, wah enak sekali hidup. Saudara, itu kata lemah lembut, hebat sekali. Yang kedua, rendah hati. Enggak memaksakan kehendak. Kalau Yesus enggak rendah hati, maka waktu kumpul 12 orang itu, maka dikit-dikit ada kata ini, di surga enggak begitu. Di surga enggak begitu. Berarti kata ini artinya semuanya surga enggak begitu. Dia enggak pernah ngomong itu baru 1 kali. Karena dia mau rendah hati. Dia ikuti mereka, cara makan mereka, cara hidup mereka, dia ikut. Maka dengan cara ini, saudara, kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Maka itu mari kita belajar dalam untuk kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita renungkan terus setiap hari, renungkan setiap hari. Ingatlah satu hal lagi, bagaimanapun juga jangan lagi yang bukan suami istri. Yang suami istri saja itu pasti nggak cocok, betul tidak?
Bayangkan yang cuma 2 orang yang tiap hari tinggal serumah, itu nggak mungkin bisa cocok. Apalagi yang bukan suami istri. Maka itu nggak ada gunanya kita tersinggung salah paham, nggak ada gunanya, karena pasti nggak cocok. Betul? Maka itu pertahankan kekompakan ini, dan visi ke depan ini. Apa yang kita akan buat bersama-sama? Maka itu mari saudara, dengan sepenuh hati kita rendah hati, kita lemah lembut, kita lentur, kita fleksibel, enak saja. Masih ingat waktu saya pernah ngajar soal air, satu-satunya benda yang fleksibel itu air. Betul? Air itu nggak pernah melawan. Ditempatkan di mana saja, dia akan mengikuti bentuk tempat itu. Kenapa firman seperti air? Karena kita air itu. Di tempat bulat, ya jadi bulat air itu. Di tempat segitiga, dia jadi segitiga, dan semuanya. Tapi aneh, kalau air itu sudah beku, dia beda. Dia nggak bisa ditempatkan sembarang tempat. Dia akan berontak, dia akan melawan. Sama. Kalau hati kita sudah beku, hati kita sudah keras, kita nggak bisa dibentuk lagi. Maka itu mari kita belajar untuk rendah hati, lemah lembut, memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam hidup Yesus Tuhan kita. Maka dengan demikian kita akan jadi orang-orang hebat untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di dunia. Mari kita mengakhiri Tuhan.